Ya, silakan Bu. Ya, sudah dimulai kapan? Sudah? Dari Ibu Mardalia? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul dalam acara kegiatan kita. Ada gangguan jaringan mungkin ya. Ada gangguan jaringan ya. Ya, lanjut. Ibu Mardalia ya? Ibu Mardalia Betul. kedua. Iya, Siap? tidak didengar Ibu, tidak kedengaran. Benar ya? Iya ya. Sudah siap? Ini Bu? Oh, iya. Ya, insya Allah siap Bu. Terima kasih, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara kegiatan pelatihan kita. Dan pada saat ini, Ibu materi sudah berada di tempat. Kita mulai dari sekarang sampai 30, kurang lebih 20 menit ke depan, Bu ya. Jadi dan untuk kesempatan ini saya berikan waktu dan tempat untuk Ibu materi memberikan pemaparan materi. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Tapi sebelum kita mulai pemaparan materi, barangkali alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu. Jadi saya minta kepada salah seorang peserta untuk memimpin doa tersebut. Silakan Pak Wanto. Pak Wanto, silakan memimpin doa Pak. Baiklah, Bapak Ibu Guru dan ke pemateri, mohon izin. Mari kita mulai acara materi ini dengan bacaan Bismillah. Ya, Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan kesehatan supaya kita bisa mengikuti pelatihan ini dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan Bu, lanjut. Saya ambil alih Ibu moderator. Iya. Saya langsung ambil alih Ibu moderator. Baik, sebelum kita mulai atau sebelum saya memaparkan materi yang sudah ada di depan kita dulu memulai dengan ice. Kalau ular itu panjang, berarti kita rentangkan tangan, ular panjang. Kemudian kalau saya mengatakan cacing, berarti dia pendek. Kalau saya mengatakan gajah, berarti besar. Kita begini, besar. Kalau saya mengatakan semut, berarti kita hanya begini, kecil. Dan jangan dilihat gerakan tangan saya. Yang didengar adalah suara saya. Ulang, jadi, tangan nggak boleh diperhatikan. Ulang. Ya. Instruksinya ulang. Ya, oke. Ya. Kalau saya nanti mengatakan ular, berarti kita rentangkan tangan bahwa panjang, baru kita mengatakan panjang. Ya. Kalau saya mengatakan ular, jadi Bapak Ibu mengatakan panjang. Ya. Kalau saya mengatakan
cacing. Cacing. Cacing berarti pendek. Jadi kita Pendek. begini, pendek. Pendek. Ya. Kemudian kalau saya mengatakan gajah berarti besar. Besar. Ya. Cacing. Besar. Kemudian kalau saya mengatakan semut berarti kecil. Jangan suaranya yang kecil, Pak ya. Kecil. Oke, tapi jangan lihat tangan saya, Pak. Jangan lihat tangan saya. Tapi yang diperhatikan adalah suara saya atau kata-kata saya yang diperhatikan. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Ya, kita mulai. Ular panjang. Cacing pendek. Jadi cacing pendek. Gajah besar, ya. Semut kecil. Oke, sudah siap? Ya, oke. Sekarang saya mulai. Ular. Oke, baik. Ya. Ular panjang dengan kata-kata, Pak ya. Ya, ulangi kembali. Ular panjang. Apa, Bu? Kan Bapak menjawabnya dengan kata panjang, ya. Oke, dimengerti, Pak? Jadi kalau saya mengatakan ular, Bapak menjawabnya dan merentangkan tangan mengatakan panjang. Kemudian kalau saya mengatakan cacing, berarti Bapak mengatakan pendek, berarti kita tangan kita juga dikasih pendek. Kemudian kalau saya mengatakan gajah, berarti kita mengatakan juga besar. Ya, kalau kita katakan semut, berarti tangan kita hanya begini. Oke, dimengerti, Pak? Ya, oke, saya ulang kembali. Ular panjang. Semut kecil. Semut. Gajah besar. Besar. Ya. Cacing pendek. Kecil. Pendek. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan dulu ke moderator. Halo, Ibu moderator. Oke, barangkali enggak. Baiklah, kita lanjut saja, Pak. Mungkin moderatornya lagi apa lagi ya? Kurang bagus lagi jaringannya. Jadi kita lanjut saja. Oke, sebelum saya memaparkan materi yang ada di depan kita, tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jaringan. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah pengertian dari kurikulum itu sebenarnya? Ya, silakan Bapak yang mau menjawab, mengacungkan tangannya. Kurikulum ya. Ya, apa sebenarnya itu kurikulum? Ya. Suatu rancangan capaian pembelajaran yang disusun ya, oleh satuan pendidikan untuk supaya peserta didik memiliki kompetensi ya, memiliki karakter kompetensi ya, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dan itu disusun. Terima kasih Pak Dedi. Give applause untuk Pak Dedi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau menambahkan apakah itu kurikulum? Kurikulum adalah sebuah acuan yang tersusun secara sistematis untuk mencapai suatu capaian pembelajaran untuk lingkungan, apakah itu khususnya dalam lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Bu Samsiar. Give applause juga untuk Ibu Samsiar. Semua jawaban Bapak Ibu itu bagus sekali semuanya. Baik Bapak Ibu, atau mungkin masih ada lagi yang ingin memberikan
tambahan mengenai pengertian dari kurikulum? Tidak ada lagi? Baik, kita mulai. Nah, berdasarkan dari pengertian-pengertian yang ada tadi, yang Bapak Ibu ucapkan atau jelaskan, maka sekarang kita ingin mengetahui lagi apa tujuan dan prinsip dari pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Jadi itu yang akan kita pelajari, materi akan dipaparkan hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan slide yang ada di sini bahwa tujuan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah membantu siswa pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang relevan dan kontekstual bagi satuan pendidikan. Nah, ini kita selalu ada kata kontekstual, ya, berarti kurikulum nanti yang kita buat atau kita susun itu selalu berdasar pada budaya, jadi fakta yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi kemungkinan besar apa yang kurikulum yang saya gunakan di sini bisa berbeda dengan kurikulum yang ada di tempat Bapak Ibu. Itu kita sesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Misalnya budaya sosialnya kita berbeda. Saya di sini umpamanya pegunungan, pertanian banyak dan sebagainya. Itulah yang kurikulum yang disusun nanti itu, maka tujuannya itulah yang saya gunakan untuk pengembangan kurikulum tersebut. Oke, next Pak. Selanjutnya kita lihat prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum ini di dalam yang sekarang ini itu ada 5. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Nah, di sini lagi bukan lagi kita yang sebagai center ya Pak, bukan lagi kita sebagai center. Setelah kita mengikuti pelatihan ini, marilah kita mengubah kebiasaan kita bahwa itu semuanya kita yang menyuapi siswa. Ya, kita menyuapi peserta didik bahwa apa yang kita ucapkan mereka harus cerna, harus ikuti apa yang kita ucapkan. Ya, seperti kita waktu masih sekolah, kan rata-rata guru kita itu apa yang dikatakan itulah yang kita harus ingat, itulah yang harus kita ikuti. Jadi kita pada umumnya belajar pada saat itu teori ya ada dengan lingkungan atau yang profil pelajar Pancasila ada sebenarnya, namun tidak seperti yang ada kurikulum yang sekarang. Jadi ajaran itu bukan berpusat pada kita, tapi berpusat pada siswa. Oke, yang kedua, jadi prinsip pengembangan kurikulum yang kedua yaitu adalah kontekstual. Seperti tadi yang saya jelaskan pada tujuan pendidikan, bahwa salah satu tujuan yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat tujuan operasional dari pendidikan kurikulum tersebut adalah harus berdasar pada kontekstual, sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita masing-masing, di mana Pak ini menunjukkan bahwa ada kekhasan, ada karakteristik yang dimiliki oleh sekolah sendiri tersebut. Jadi masing-masing ada budaya dan lingkungan serta dunia industri dan dunia kerja yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi itu yang harus kita perhatikan pada saat kita menyusun kurikulum. Jadi kita harus memperhatikan tujuannya, kemudian prinsip yang harus kita perhatikan pada saat nanti Bapak Ibu menyusun kurikulum setelah pelatihan ini selesai. Oke, berikut prinsip yang ketiga adalah esensial. Silakan Pak, slide berikutnya. Masih ada tersisa ya maaf Ibu. Ya. Prinsip yang ketiga yaitu esensial. Artinya bahwa apa yang dibutuhkan pada saat kita membuat kurikulum tersebut, maka tidak boleh lagi kita mengulang atau mengikuti yang sama, kita ulangi lagi pada dokumen ini. Jadi tidak boleh lagi berulang kutipan yang sama. Jadi kita
membuat misalnya seperti dokumen yang calon capaian pembelajaran itu tidak perlu kita ada kata yang sama pada sebelumnya, dan dalam dokumen kurikulum operasional yang lainnya. Oke, berikutnya Pak, yang keempat, akuntabel. Ya, silakan Pak. Akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada saat kita membuat atau menyusun kurikulum operasional yang ada nanti di satuan pendidikan kita, berarti kita harus memperhatikan prinsip keempat bahwa kita harus membuat kurikulum itu berbasis data dan aktual. Jadi jangan misalnya kita hanya mengada-ada saja dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan, ini biasanya kan kurikulum yang dulu-dulu itu kan kurang berbasis data dan kurang aktual ya Pak. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, seperti yang dikatakan bahwa pada saat apalagi kita sekolah SMK itu kalau kita mau membuat kurikulum, kami khususnya di sekolah kami itu selalu mengundang yang dari apakah itu dari dunia industri, dunia kerja, atau komite. Ini selalu kami panggil pada saat sebelum tahun ajaran baru. Biasanya kami duduk bersama, ada perwakilan misalnya ketua-ketua MGMP ini kami duduk bersama biasanya di kerja, diambil juga sebagai IHT pada saat itu. Nah, ini pada saat itu kami tidak tahu bahwa namanya kurikulum seperti ini yang sekarang yang akan dilakukan, walaupun sebenarnya sudah dilakukan di sekolah kami. Dan yang terutama pada saat kita menyusun kurikulum, itu harus selalu kita berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Saya kira cukup sekian Ibu, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Materi. Kita masih ada 5 menit. Silakan. Ya, saya berikan kepada moderator untuk memimpin kembali. Silakan Ibu. Terima kasih atas pemaparannya Ibu, pemaparan dari materinya. Pada sesi ini masih ada waktu yang tersisa Ibu. Ya, waktu masih 5 menit. 5 menit Ibu. Iya. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Pak. Baik. Untuk pertanyaan dari saya, apa bisa didengar suaranya, Bu Mar? Iya, jelas. Pak Dedi. Iya. Ya, baik. Pertanyaannya, apakah project based learning yang bisa Ibu ceritakan ke kami? Bagaimana salah satu project based learning yang sudah dilaksanakan di Ibu, karena kan project based learning itu tentunya terkait dengan kurikulum ya, apakah sudah menerapkan atau memang dalam proses perencanaan atau gimana, silakan bisa diceritakan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan. Ya, silakan moderator. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Ya, saya langsung saja persilakan pada Ibu pemateri. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Apakah kami sudah menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu project based learning? Sebagaimana kita tahu bahwa SMK itu pasti pada umumnya ya Pak menggunakan project based learning, di mana selalu ada output yang dihasilkan. Kalau misalnya saya, kalau khusus di bahasa Inggris, saya project based learning yang saya lakukan baru Jigsaw, kemudian learning community itu yang pernah saya lakukan. Tapi kalau project based learning belum untuk penerapan mata pelajaran bahasa Inggris, pelajaran umum, model pembelajaran seperti itu, karena memang pada umumnya mereka itu
mengerjakan sesuatu atau materi-materi yang mereka lakukan memang pada berdasar pada proyek. Jadi pembelajarannya begitu Pak. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Bagaimana Pak Dedi? Ini waktu tersisa 1 menit Ibu. Ya, kira-kira masih ada yang mau disampaikan Ibu atau bagaimana demo? Ya baik, sebelum kita tutup, barangkali di antara Bapak Ibu silakan merefleksi apa-apa saja yang telah didapatkan tadi pada pemaparan materi tersebut. Ya baik Bu, refleksinya biar saya saja ya sedikit. Tapi ini cuman ada 4 aja yang saya tulis dalam refleksi prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Dan yang keempat itu akuntabel. Atau bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau tambahkan, silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Yang kelima itu karena Pak Yermia melibatkan berbagai banyak pihak ya yang berkepentingan. Itu mungkin Pak Pali yang terakhir. Terima kasih Bu. Bagaimana moderator? Baik Pak, terima kasih. Barangkali ya berapa menit lagi Bu? Baik, terima kasih. Oke, jadi itulah tadi pemaparan materi dari Ibu dan atas segala partisipasi peserta Bapak Ibu malam ini. Kami beri aplaus dulu Bapak Ibu. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita aplikasikan ke sekolah kita masing-masing. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita pada malam hari ini kita tutup. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.